apa yang kita lakukan dalam hidup itu kita tuh harus do good anyway. Tapi memang along the way aku tuh nggak pernah tumbuh menjadi perempuan yang cantik pada standar umum masyarakat. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Hai, welcome back to It Starts With You, the series. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Kali ini It Starts With You mengundang seorang sosok entrepreneur, perempuan di dunia beauty lagi nih. Brandnya udah dikenal sebagai salah satu pioner di dunia beauty, sebagai brand yang memperkenalkan produk makeup indie lokal di awal-awal. Langsung kita sambut aja ya, founder dan CEO dari BLP Beauty, Lizzy Parra. Hai Kak Hadi. Hai Cil, apa kabar? Puji Tuhan, baik sehat semua. Baik ya, semangat ya awal tahun. Semangat dong. Banyak banget nih proyeknya BLP. Amin. Nanti ceritain ya Cil, semuanya. Banyak banget Siap. pokoknya. Cuman di sini lah kita kupas tuntas. Kupas tuntas, benar. Gimana sih Icil tuh bisa jadi Icil yang sekarang? Dulu waktu masa kecilnya tuh kayak gimana? Apakah centil-centil juga kayak sekarang apa gimana? Jujurly enggak ya, tomboy ya kalau nggak tomboy salah. banget, tomboynya tuh sampai di titik kayak kalau ngelihat ada teman yang pakai heels, itu kayak kayak apa sih lo, sok centil banget, sok cantik banget. Wow. Gitu. Karena dulu tuh kan aku kan kakakku cowok kan, jadi kayak memang aku ngelihatnya tuh ke kakak gitu yang dulu memang suka taekwondo, main basket, jadi memang gitu cowok ya, banget kayaknya. gitu. Dan memang kebetulan aku tuh orangnya aktif gitu, jadi memang kalau di SD dulu ya sukanya main petak umpet, main cing benteng, galaksin gitu. Jadi yang becek-becek Kayaknya itu yang lah ya nonton badannya. nggak tahu ya galaksin itu Nah, apa, kayaknya benteng itu coba apa. Google ya adik-adik, galaksin tuh apa. Jadi memang dari dulu tuh nggak suka. Jadi kalau misalnya aduh nanti kalau aku bisa nemuin fotonya aku mungkin bisa kirim ke Kak Hani. Jadi aku tuh dulu waktu kecil sukanya tuh pakai celana basket, kaos gede, sama sepatu cats. Nggak punya heels, beda banget sama Ita ya. Adik aku yang memang lebih feminin gitu. Tapi pas udah besar malah kayak Cemplungnya di kebalikannya sini ya. gitu ya dua-duanya ya. Tapi memang dari kecil tuh aku tuh memang menonjol banget di angka seni. Jadi kayak misalnya matematika 5 gitu. Terus apa lagi ya, kimia misalnya 6 gitu ya. Pokoknya jelek-jelek deh, tapi begitu seni rupa, seni menggambar, seni musik itu pasti nilai aku tuh rata-rata 89. Jadi Tapi udah kan kelihatan ya. zaman dulu tidak dianggap pintar Iya, ya. benar-benar kayak itu Iya, nggak penting gitu betul. kan. Jadi memang dari dulu tuh aku tuh dikenal sebagai anak yang paling tidak pintar di keluarga. Gitu. Tapi paling kreatif pastinya. Paling kreatif ya, alhamdulillah puji Tuhan masih punya kekreativitasan yang lebih dari kakak sama adik aku gitu ya. Terus kayak pertama kalinya tuh akhirnya into makeup tuh pas kapan berarti? Justru tuh baru setelah pas kita kuliah. Jadi kebetulan waktu itu kan di kampus tuh ada tugas kelompok ya, tugas akhir kelompok yang mengharuskan kita untuk membuat sebuah event. Kuliahnya bisnis kan? Kuliahnya bisnis, aku ngambil jurusan marketing waktu itu, marketing bisnis. Terus kebetulan waktu itu aku tuh sangat suka membaca Fashionist Daily. Serius gitu. Jadi sebenarnya Fashionist Daily itu yang meracuni awal-awal aku tuh suka sama dunia beauty gitu. Aku aktif juga di forumnya. Iya, apa nicknya? Skut. Mungkin ada anak Malu forum banget. mama di sini tahu skut Gitu. ini adalah orangnya. Jadi dulu itu memang karena Fashionist Daily ya, dulu sebelum Female Daily kan, Fashionist Daily itu kita jadi kayak mulai mengerti makeup tuh seperti apa. Kok makeup tuh sesuatu yang menyenangkan ya, sampai akhirnya kita memutuskan kita bikin kelas makeup aja yuk gitu. Di tahun 2000, mungkin waktu itu tahun 2008 kali ya. 2008. Di mana belum ada banyak makeup class yang terjadi di Indonesia. Gitu. Dan akhirnya karena waktu itu aku sering baca di Fashionist Daily, kalau di luar tuh suka banyak tuh kan bikin kelas makeup. Akhirnya kita cobalah tuh, kita masukin ke beberapa brand di PIM waktu itu. Akhirnya ada satu brand yang mau support kita, acaranya sukses. Gitu. Jadi bikin makeup class di mall gitu. Di kampus waktu itu, tapi mengundang orang-orang yang dari luar juga, kayak open for public gitu loh. Dan disponsorin sama makeup si brand. makeup
ini gitu. Terus? Dan dari situ kayaknya kemudian kampus tuh ngelihat kayaknya aku tuh ada ketertarikan lah di dunia beauty, sampai akhirnya CV aku dimasukin ke salah satu perusahaan multinasional ini. Dan akhirnya setelah tes satu sama lain, akhirnya aku diterima, dan itulah mengawali karirku di dunia beauty di tahun 2009 waktu itu. I see. Jadi sebenarnya tuh memang kayak kenal sama dunia beauty-nya bukan langsung kayak interested di makeup dan lain-lainnya ya, tapi ngelihat kayak ini orang kenapa sih kok pada kayaknya antusias banget gitu ya sama makeup. Jadi justru bukan makeup ya, tapi mungkin kan makeup itu kan salah satu bagian dari art ya. Jadi karena bener. Dari kecil aku suka mewarnai, menggambar, jadi kayak menemukan angle lain lah dari seni, yaitu makeup gitu. Oke. Ya sih 2008 tuh aku juga baru ingat kayaknya di Female Daily, Fashionist Daily dulu kayak pertama kali kita bikin kelas dandan tuh di 2008 deh. Kan? Apa 2007 pokoknya waktu itu di apartemennya Nopai, dan antusiasmenya luar biasa ya dulu. Karena baru ya waktu itu kan. Cemplung deh sampai sekarang. Seru. Terus akhirnya bekerja di sebuah ini kan ya, beauty company yang sangat besar, dan itu tuh di sana sebagai apa, Cil? Starting sebagai MT dulu waktu itu. Intern dulu karena belum lulus kan. Jadi waktu itu si company itu meminta aku tetap bekerja tapi aku belum lulus. Jadi aku nyambi tuh kuliah sambil kerja di situ sebagai intern. Kemudian selesai aku lulus, akhirnya aku full time sebagai MT dulu, dan akhirnya terakhir sebelum aku resign aku pegang produk waktu itu. Jadi kayak semacam produk eksekutif ya kalau sekarang namanya. Pegang lumayan banyak waktu itu brand. Aku pernah mencicipi skincare, aku pernah mencicipi makeup, aku pernah mencicipi fragrance. Jadi lumayan bisa mendapatkan beberapa angle, walaupun waktu itu aku cuma 2,5 tahun di situ, tapi 2,5 tahun tuh memberikan big impact sih terhadap karir aku sekarang gitu. Intens banget ya ininya, pekerjaannya. Jadi intinya sih mau dimanapun teman-teman ya, adik-adik yang mulai mengalami karir, walaupun mungkin itu bukan bagian dari kesukaan kalian, tetap maksimalin sih, karena pasti ada yang dipetik sih, walaupun mungkin bukan kalau orang zaman sekarang ngomongnya passion ya kan, tetap ada bisa dipetik Bun. Iya kan? Tapi lakukan aja secara maksimal, karena we never know, ternyata beberapa tahun kemudian itu tuh kepake banget ya. Nah kalau yang waktu itu kan sempat jadi makeup artist, itu tuh pas lagi kerja di beauty company ini. Jadi pada saat dulu aku di perusahaan ini, aku memang suka ngebantu makeup artistnya pada saat photoshoot. Jadi kayak misalnya kan kita suka bikin kayak kerjasama sama majalah gitu ya, kita bikin editorial. Nah aku kan kecemplung ke situ otomatis, terus aku ngeliatin makeup artistnya, oh makeupnya begini, terus aku mulailah tuh bantuin si makeup artistnya untuk jadi kayak semacam tangan kanannya lah, walaupun sebenarnya itu kayak diem-diem ya, karena orang kantor nggak tahu ya aku bantuin makeup. Tapi justru itu jadi kayak dilihat, kok si Icil ini kok suka sama makeup ya gitu, sampai akhirnya aku merasa oh iya kok kayaknya gue nggak jelek-jelek amat nih makeupin orang. Sampai akhirnya waktu itu sempat kepikiran untuk mengambil kelas di Australia waktu itu. Jadi khusus untuk makeup. Karena di situ di Australia itu waktu itu di Indonesia belum banyak ya, jadi kita mau nggak mau mesti ke Australia pada saat itu, dan aku ngambil yang full, jadi bukan cuma fashion tapi juga special effect waktu itu. Cuman aku pikir lagi setelah aku pikir-pikir kok kayaknya kalau aku 2 tahun mesti ke Australia terus aku pulang, jangan-jangan nanti aku kehilangan momentum gitu. Akhirnya aku mencari yang bisa dilakukan di Indonesia. Akhirnya aku mengajukan surat resign waktu itu ke bos aku. Bos nih, kayaknya aku harus cabut nih mengejar passionku. Tahu banget ya. Sebagai orang yang punya kantor tahu banget kan rasanya. Aku kayaknya harus resign nih, aku harus mengejar passionku. Jadi kalau sekarang ada anak yang ngomong kayak gitu, kejar aja. Nggak akan bisa ditahan soalnya kalau kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya kita setelah berdiskusi panjang dengan mami papi di rumah, terus sama pacar yang suami, mereka semuanya ya udah deh, kalau kamu udah istilahnya, kalau aku tuh kalau udah mau harus gitu. Jadi ya udah mereka juga nggak bisa menahan. Akhirnya aku memutuskan waktu itu di tahun 2011 mulai karir start sebagai makeup artist dari nol banget. Padahal tadi udah secure ya posisinya, ditawarkan posisi yang lebih bagus juga. Cuman istilahnya kalau udah ada keinginan ya biasa ya, jadi anak masih muda kan, keras kepala gitu. Jadi akhirnya tetap cabut, dan tahun 2011 mulai sebagai makeup artist waktu itu. Tapi pas itu tuh sebenarnya belum kepikiran untuk bikin brand sendiri? Nggak kepikiran, nggak tahu bisa juga kan sebenarnya kan. Jadi waktu itu juga awalnya
pas pertama kali memulai karir sebagai makeup artist namanya belum Lizzy Farah. Apa tuh? Elizabeth Christina aja nama Oh, asliku iya, gitu nama kan. asli, Waktu itu heeh. aku pertama kali tuh diminta untuk make upin satu majalah Esquire gitu. Ya namanya ada di lipetan majalah gitu ya, makeup by Elizabeth Christina Mesti gitu di kan. itu ya, gitu kecil. kan. Cuma aku mikir apa yang membuat orang tuh mau ke Icil dibandingkan ke yang lain gitu Iya. kan, selain dari skill makeupnya. Ya istilahnya aku harus tampil berbeda lah dibandingkan dengan makeup artist yang lain gitu. Iya. Akhirnya aku merebranding diriku sendiri gitu, dan aku waktu itu membuat personal branding dengan nama akhirnya Lizzy Farah dari first name dan last name. Dan itu tuh aku lakukan bukan cuma di istilahnya mempertajam skill makeup, tapi Yeah. juga aku membuat poin-poin lain lah. Salah Yeah. satunya adalah aku bikin blog Yeah. itu. Aku suka nge-review makeup juga di blog lizzyfarah.com pada saat itu. Jadi orang tuh timbul kepercayaan terhadap si Lizzy Yeah. Farah bukan cuma dari skillnya tapi juga dari pengetahuannya. Benar. Gitu. Jadi kadang orang tuh dimanggil si Lizzy Farah ini untuk di makeup bukan cuma mau di makeupin tapi mau ngobrol juga. Mau ngobrol, mau gitu, nanya-nanya tentang nanya-nanya. produk gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya timbullah kepercayaan pelan-pelan tentang si Lizzy Farah ini sampai akhirnya ya terus berlangsung sampai dengan detik ini dengan nama si Lizzy Farah ini gitu. Oke. Masih ada nggak tuh Cil blognya? Masih ada. Oke, Terus nanti bisa diperpanjang walaupun di-googling. kayaknya udah lama banget nggak update gitu. Masih ada tapi sampai sekarang. Tadi kan sebenarnya kan udah diceritain ya kalau waktu kecil dan growing up itu nggak deket sama sekali dengan dunia perempuan dan gak ada ketertarikan gitu. Nggak ada. Tapi terus akhirnya punya ketertarikan, dan apa sih yang membuat Icil tuh kayak ya udah kayak gue juga bisa nih gitu. Kan soalnya tadi yang dijalanin kan lumayan besar-besar ya, kayak misalnya ya udah kita bikin event yang berhubungan dengan beauty, terus akhirnya mau internship dulu sambil kuliah, terus menjalanin kerjaan di dunia beauty, terus habis itu berani resign gitu loh untuk jadi makeup artist. Apa Kayaknya sih yang sebenarnya clickbaitnya aku pada saat aku dulu memulai karir di industri kecantikan ini sebenarnya bukan kosmetiknya sih Kak kayaknya, Oke. tapi dunia marketingnya gitu. Oke. Jadi kalau ditanya dulu pas aku kuliah, lo mau jadi apa 5 tahun dari sekarang? Gue mau jadi brand manager gitu. Atau gue mau jadi marketing manager. Jadi Iya, bukan makeup. Jadi kayak siapa tahu pada saat itu aku ditarik ke FMCG lain mungkin Iya. aja. Cuman kebetulan Tuhan tuh ngarahin aku ke arah situ gitu. Iya. Jadi yang membuat aku ketertarikan di awal tuh justru ke branding dan marketing. Oke. Kayaknya sih itu ya. Iya. Gitu. Jualan ya. Jualan. Emang seneng jualan anaknya. Jadi gitu. maksudnya passion itu bukan sesuatu yang terkotak-kotak banget ya. Maksudnya kayak ya lu sukanya masak tapi ya bisa jadi kerja di restoran, bisa punya Betul. catering sendiri gitu ya. Bisa juga punya restoran. Iya, bisa jadi apa celeb chef lah, Iya. punya acara TV sendiri, Bisa dan bikin lain-lain. ini kelas. Iya. Jadi Ya emang kan? luas banget ya, harus Gitu. dieksplor terus ya. Dan itu tertarik banget dengan dunia marketing. Jadi makanya ya si Mami itu terutama kayak mungkin kalau someday gitu ada yang nanya ke Mami, ngira nggak sih kalau aku kan di rumah panggilnya Iti ya. Iti. Si Iti ini kan Kristi ya Iti ya. Kan Iti Ita Ito gitu. Coba. Si Iti ini ngira nggak sih kalau someday nih akan yang pasti punya brand beauty ya? Pasti enggak lah. Jadi waktu aku kecil, waktu kecil aku orangnya memang sangat keras kepala ya. Semakin besar juga semakin keras kepala gitu. Jadi kalau ada orang yang ngira aku itu selalu akrab dengan Mami, itu enggak banget. Masa? Waktu aku kuliah terutama SMA sampai kuliah lah, aku tuh dari aku bertiga tuh aku adalah orang yang paling sering berantem sama Mami. Iya, nggak ada yang ngira kan. Iya, Berantem iya. itu bisa sampai teriak-teriakan Kak. Sampai dilempar Indomie ya? Jadi kalau dilempar Indomie itu waktu kecil ya kan. Kalau gede mungkin karena ingat nih gue pernah dilempar Indomie nih mama gue. Jadi pas gede jadi kayak berontak banget gitu. Makanya turning point-nya tuh justru setelah aku punya karir sebagai makeup artist, mungkin udah mulai dewasa kan ngeliat kalau anjir gue dulu sorry ngomong kasar nih gue YouTube gue gak sih kalau dulu aku kok jahat banget ya sama si Mami gitu, kok aku dulu kok kurang ajar banget gitu. Jadi turning point-nya itu sih, kayak makanya sekarang aku berusaha sebisa mungkin kalau sama papi sama mami tuh tetap hormat, tetap baik. Kayak istilahnya kalau mami papi ada keluh kesah ya aku terima aja. Kalau mungkin mami papi marahin aku, ya kalau dulu tuh aku enggak. Dulu kan, loh enggak gitu. Jadi kayak berantem terus sih. Jadi makanya pas sekarang lihat aku istilahnya bisa punya brand sendiri, terus aku menjadi seseorang yang kata orang positif, itu mungkin ya
setelah perjalanan yang segitu panjangnya gitu. Ya, dan value keluarga tuh ini banget ya, berarti kencang banget. Dan itu sebenarnya salah satu yang aku admire banget sih dari keluarganya Icil. Sedikit background nih buat teman-teman di sini. Jadi adiknya Icil, Ita itu dulu pernah intern di Female Daily yang sekarang jadi CEO-nya BLP gitu. Jadi dari dulu banget tuh tahu lah keluarganya Icil tuh seperti apa, bokap nyokapnya yang sangat deket banget, saling support dan kayak hangat banget. Dan kalau teman-teman pernah ke JXB atau ya JXB gitu pasti pernah lihat deh nyokapnya Icil ikut bantu-bantuin lah, ikut ngecek dan lain-lain. Kayak wow, ini banget deh, family goals banget itu. Apa aja sih Cil value yang ditanam dari keluarga dari kecil gitu sampai sekarang? Sebenarnya papi sama mami itu memiliki dua value yang berbeda yang meresap ke dalam kita bertiga sih, aku, adik aku sama kakak aku. Kalau dari papa atau papi, integrity, honesty itu dijunjung tinggi banget. Papi itu paling nggak bisa tuh sama sesuatu yang istilahnya apa ya, di bawah tangan, misalnya istilahnya corruption lah ya. Integrity tuh ditekankan banget dari dulu, kayak bekerja tuh harus maksimal, harus mentok, harus bertanggung jawab. Itu dari papi tuh dari kita kecil tuh kelihatan banget gitu. Kalau itu tuh nilai yang paling tinggi yang kita pelajari dari si papi gitu. Nah kalau dari si mami itu lebih ke emotional. Jadi kayak misalnya apa yang kita lakukan dalam hidup itu kita tuh harus do good anyway, harus berbuat baik gitu. Jadi istilahnya dengan value dari papi, which is kayak semua tuh harus dengan integrity, dan didasari dengan kasih gitu ya, dengan do good anyway, itu hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin somehow bisa mengecewakan sebagian orang yang tidak sejalan, tapi yang pasti nggak akan mengecewakan Tuhan lah istilahnya gitu ya. At the end kan kalau kata Adinda nih, uang tuh nggak dibawa mati gitu ya. Buat apa kita cari uang gila-gila tapi menyakiti banyak orang? At the end itu nggak akan kita bawa mati gitu. Jadi makanya sekarang dalam aku membangun bisnis pun, walaupun mungkin banyak cobaan, banyak apa ya, bukan cuma cobaan tapi godaan kali ya, tapi aku tetap memegang teguh bahwa integrity dan kasih itu tetap harus ada di dalam setiap perjalanan hidup aku gitu sih yang paling kuat dan kencang kali ya dari value keluarga dari papi sama mami gitu. Wow, luar biasa. Jadi gabungan dua itu dahsyat banget ya. Gitu. Banyak sobat dahsyat. Jadi sobat dahsyat. Gini aja. Sekarang kita mau main spin the wheel dulu nih, Cil. Sebelum lebih serius-serius lagi. Oke, sudah hadir di sini. Jadi silakan diputar aja. Kayak nanti mau judi ya. Nanti ada pertanyaan yang sesuai. Ini aku putar nih. Putar. Tada. Hobinya Icil kalau lagi nggak jadi lady boss itu apa sih yang paling bikin happy? Hobi aku ya? Yang nggak relate dengan kerjaan pastinya. Kayaknya aku suka nonton deh. Nonton apa tuh? Apa aja sih? Aku bukan tipikal orang yang K-popers, K-drama arts banget, tapi aku suka nonton. Dan aku tuh suka kalau nontonnya tuh berhubungan dengan detektif, pembunuhan, thriller, horor. Itu aku suka sih, kayaknya itu deh. Itu ya. Hobi di luar pekerjaan. Yang paling terakhir ditonton apa? Yang terakhir ditonton apa ya? Ini apa tuh namanya? Inventing Anna. Aku belum nonton. Itu terakhir. Sekarang berikutnya ya. Boleh diputar lagi. Tadi yang ke-8. Sekarang ya 5. 3 barang yang wajib ada di tas Icil. 1, Ventolin biar nggak bengek. Wajib tuh. 2, dompet. 3, handphone basi ya. Pasti lah ya, tasnya kecil-kecil kan sekarang biasanya. Sebenarnya aku itu pecinta tas gratisan. Jadi nggak tahu sih kalau ada yang pernah lihat aku suka ngepost. Aku tuh suka banget pakai tas gratisan laptop. Jadi sampai anak-anak kantor tuh udah, Kak please deh, lo bisa ganti tas gak sih? Saya tuh enak banget, tas gratisan laptop tuh enak banget. Backpack gitu. Iya, backpack gitu. Dan di situ penuh kan. Jadi makanya kemarin terakhir pas ulang tahun kemarin ada satu kantor ngasih aku tas ransel baru. Saking sukanya pakai ransel. Sisa-sisa ketomboyannya tuh masih ada ya. Keluarin dong tas-tas mahal lo gitu. Gue sukanya ini gimana dong gitu. Jadi ingat pernah ada apa sih Inside Makeup Pouch kan waktu itu sama Ita dan Dinda kan. Kalau Ita senengnya pakai pouch gratisan. So it runs in the family ya. Bener sih, bener juga. Sekali lagi nih. Ya, diputar. Hampir.
Nggak kelar-kelar ini, putar terus. Oke. Atau Kalau pandemi udah selesai, Icil paling pengen travel kemana dan kenapa? kayaknya ke Penang dulu Ke sih. Penang ya, deket-deket dulu ya. Deket-deket dulu. Kenapa tuh? Karena mau melanjutkan program. Mari kita doakan Amin ya, biar amin. bisa segera ke Penang dan Iya. berhasil programnya. Amin. Dan semoga anaknya nggak kayak Icil waktu kecil. Yang penting gak apa-apa deh kayak aku, yang Nggak penting apa-apa ya, seru. pas gede sadar ya. Yang penting pas gede sadar tuh salah gitu. Cil, kan sekarang lagi banyak banget digaungkan tentang self love gitu-gitu kan, dan BLP sebagai brand juga salah satu yang punya movement itu kan pastinya. Nah kalau dari Icil sendiri pernah nggak sih punya cerita tentang insecurity misalnya, terus how did you overcome it dan jadi bisa tumbuh terus gitu rasa kecintaan pada diri sendirinya? Mungkin kalau ditanya, aku itu tidak selalu menjadi orang yang selalu sayang sih sama diri aku gitu ya. Kayak orang tuh ngeliat, Kak gimana sih lo bisa selalu pede? Enggak sih sebenarnya. Jadi aku tidak tumbuh menjadi seorang Icil yang selalu seperti ini gitu. Jadi sebenarnya turning back point aku tuh justru pada saat aku SMA sebenarnya. Jadi aku waktu kecil itu mungkin karena aku terapit ya, maksudnya kayak aku punya adik jaraknya nggak terlalu beda dan dia tuh lebih berani gitu ya. Sedangkan kalau aku kan lebih aneh orangnya gitu ya. Jadi aku tuh tumbuh menjadi pribadi yang sebenarnya sangat pemalu. Kalau dulu aku orang bisa bilang aku tuh introvert gitu. Jadi Oh gitu, justru introvert. justru tuh aku dulu introvert, mungkin bukan cuma introvert tapi menyebalkan gitu ya. Jadi kalau aku lagi dulu, kalau kalian pernah lihat ada anak kecil tantrum di mall teriak-teriak, nah itu aku gitu. Karena aku tuh orangnya rebel gitu kan. Jadi memang aku tuh nggak punya banyak teman waktu kecil. Kayak sampai sekarang juga sih nggak punya banyak teman sih. Jadi makanya dulu pada saat aku SD, SMP, SMA itu aku tidak selalu percaya diri gitu. Jadi aku tuh selalu berusaha untuk ada di belakang, nggak mau di depan, nggak mau kelihatan lah, nggak mau under the spotlight supaya orang tuh nggak milih aku gitu. Jadi pas zamannya aku kecil pun, misalnya kan kalau keluarga suka ada anak kecil disuruh kumpulin ya, nyanyi gitu ya, nyanyi kasih ibu kepada beta gitu kan. The moment setengah jam sebelum aku harus nyanyi, aku pasti bikin masalah yang membuat aku menangis dan aku tidak harus nyanyi. Gitu. Sampai segitunya ya. Karena aku tuh nggak mau under the spotlight gitu. Jadi aku harus minggir lah. Jadi aku nggak punya teman waktu kecil. Jadi kayak maksudnya bukannya nggak punya teman dimusuhin, enggak sih, cuma kayak nggak suka aja berada di kerumunan gitu. Jadi sampai akhirnya aku di SMA dipaksa untuk bisa tampil di depan umum karena SMA aku waktu itu lumayan strong juga dari genjotan kepribadian lah. Di SMA-nya perempuan semua, tahu dong ya di mana. Tapi justru itu yang membuat aku meletek gitu, yang membuat aku jadi lebih percaya diri, yang membuat aku jadi percaya bahwa aku tuh punya sesuatu yang selama ini aku selalu umpetin gitu. Jadi waktu dulu tuh aku memang suka banget menyanyi. Nggak ngerti sekarang kenapa bakat penyanyi aku hilang juga aku nggak ngerti ya. Cuman dulu tuh aku suka banget lomba nyanyi, aku tuh suka banget paduan suara, suka jadi solois, tapi nggak tahu sekarang itu talentnya hilang gitu ya. Tapi dulu tuh gara-gara itu aku jadi lebih berani. Tapi memang along the way aku tuh nggak pernah tumbuh menjadi perempuan yang cantik pada standar umum masyarakat. Apalagi zaman dulu kan mungkin lebih kental gitu ya stereotipnya. Rahang aku miring satu, ya kan. Terus aku gemuk gitu. Terus aku pendek. Jadi aku tuh nggak pernah merasa cantik gitu pada saat itu. Tapi along the way aku merasa bahwa kok makeup bisa membuat aku lebih percaya diri ya gitu. Apalagi setelah aku mengenal makeup ini, jadi aku merasa bahwa makeup itu menjadi senjata dalam tanda kutip aku untuk bisa tampil lebih percaya diri gitu. Pada saat aku pakai makeup, aku merasa lebih powerful aja sih. Dan itu aku rasa aku harus kasih tahu nih ke semua orang gitu. Kalau lo nggak pede sama badan lo nggak pede dengan wajah lo nggak pede mungkin dengan talent yang lo punya, lo tuh bisa pakai makeup lo untuk membuat lo tetap terlihat powerful gitu. That's why makanya kenapa itu pun yang mendasari kenapa akhirnya aku memutuskan membuat brand sendiri yang bernama By Lizzy Farah itu. Karena aku ingin ngasih tahu nih ke semua orang kalau hey, lo tuh bisa terlihat powerful dengan makeup, dan makeup itu bisa aku bilang kuncian aku untuk bisa tampil percaya diri gitu. Sampai akhirnya sekarang aku udah lebih belajar untuk lebih sayang sama diri aku. Sekarang aku juga jadi lebih lebih pede tanpa makeup. Aku lebih pede dengan badan gemuk aku lebih pede dengan segala kekurangan aku lebih pede dengan rambut keriting aku, lucu banget ya kan? rambutnya. Jadi itu is a journey sih, nggak gampang, dan semua orang tuh pasti punya cara yang masing-masing, punya perjalanan yang masing-masing, dan nggak semua sama waktunya. Cuman aku bisa bilang bahwa makeup itu sangat membantu aku untuk bisa
menanggulangi masalah insecurity pada saat aku muda kemarin gitu. Jadi makeup itu impact-nya tuh Kenceng sebesar banget itu buat aku. ya gitu. Mungkin orang yang belum paham nih tentang dunia beauty kan ngeliatnya apa sih, kayak nggak penting banget Iya. gitu kan. Tapi Betul. ternyata dahsyat sekali. That's why sekarang tren-tren TikTok ya kan before after ya, ya nggak sih? Karena memang sepowerful itu, Sepowerful makeup itu. gitu. Iya. Dan itu yang mendasari kamu akhirnya untuk bikin BLP. Betul. Gitu. Oke, nah apa sih sebenarnya sebagai brand nih yang mau BLP usung gitu terkait dengan self love, terkait dengan pengen mendobrak stereotip yang ada di Indonesia dan lain-lain? Sebenarnya yang aku inginkan simple sih. Aku ingin membuat orang bisa merasa sayang sama diri dia sendiri, bisa merasa powerful dan pasti aku bisa ngomong begitu karena itu terbukti dengan diri aku gitu. Istilahnya kayak experience itu kan the best way ya to share gitu. Jadi makanya dari experience aku, makeup ini bisa aku bilang sebagai senjata yang cukup ampuh gitu. Asal kita ngerti cara pakainya gitu. Dan dengan BLP aku ingin istilahnya apa ya, dalam tanda kutip mengedukasi kali ya, mengedukasi teman-teman untuk lo kalau misalnya mau pakai makeup nggak harus ribet gitu. That's why dari awal kita membuat produk itu semuanya to the point, supaya orang yang nggak ngerti cara pakainya juga ngerti. Contohnya eyeshadow pen ya, itu eyeshadow bentuknya pen. Ya, itu andalan banget sih buat gue yang kayak tinggal gini dan tap. Gampang gitu ya. Face powder ya, berarti ya powder untuk face. Atau misalnya contohnya lip coat, berarti lip yang bisa coating bibir. Jadi kita berusaha untuk membuat setiap penamaan produk kita itu, satu, kalau nggak menunjukkan itu produknya apa, kedua dia menunjukkan teksturnya seperti apa. Jadi buat orang yang nggak gitu ngerti makeup, mereka nggak juga intimidated ya. Didukung juga dari semua campaign yang kita lakukan itu sebisa mungkin tuh kita apa ya, be real kali ya. Aku tuh bahkan suka dibilang kayak gini, ada satu orang yang dari dalam tim BLP yang pernah bekerja di luar, dia datang ke sini, BLP tuh ya kalau bikin klaim itu kayak nggak pede rasanya, nggak bombastis gitu, nggak bombastis. Tapi itu yang aku suka mbak, karena BLP tuh tidak menjual mimpi istilahnya gitu ya. Misalnya kayak contohnya simple deh, kayak contohnya face base salah satunya. Face base klaim kita itu adalah light to medium coverage. Tapi banyak yang review, BLP ini nge-full, padahal harusnya tuh bisa medium to full misalnya contohnya gitu. Karena kita nggak mau overclaim. That's why itu juga yang kita lakukan untuk di upcoming line dari BLP, which is BLP Skin. Kita berusaha untuk make sure supaya semua produk yang kita keluarkan itu tidak overclaim nomor satu. Terus kita jujur. Kalau bilangnya A ya ngomongnya A, nggak tiba-tiba A ngomongnya B gitu. Itu sih sebenarnya. Itu menarik sih, maksudnya di saat dimana beauty itu it's about selling dreams and aspiration gitu, tapi BLP itu ya udah menawarkan realita gitu ya. Betul. Tapi mungkin itu yang akhirnya ya bikin trust itu juga jadi terbawa ya, karena tahu maksudnya biasanya yang diklaim itu produknya tuh justru di luar dari ekspektasi gitu. Betul. Ya. Pengennya sih begitu. Oke. Be real ya, makanya itu salah satu tagline-nya ya. Kalau kayak tentang beauty standard gitu, ada nggak sih yang pengen didobrak gitu loh oleh BLP? Yang aku tahu kan kayak untuk pemilihan model-modelnya tuh ya udah girls next door aja. Betul. Gitu. Yang memang kita bisa relate. Betul, dari awal memang dari BLP pertama kali lahir kita berusaha untuk mencari model yang tidak terlalu model tampaknya. Tahun 2000. Jadi aku bisa dong. Bisa dong Bun. Tahun 2015 atau 2016 pada saat BLP pertama kali lahir, semua campaign marketing di Indonesia terutama itu pasti menggunakan top model sebagai face of the brand. Sedangkan pada saat itu BLP tidak melakukan hal itu. Jadi kita justru mau cari teman kita mau cari, kalaupun dari agency berusaha cari yang seorang biasa dalam tanda kutip mungkin, dan itu kita teruskan sampai dengan detik sekarang dan akhirnya menjadi tren kan. Gitu. Jadi semua orang berusaha untuk tampil se-relatable mungkin dengan customer mereka, dan itu tetap kita jalankan sampai dengan saat ini gitu. Dan semakin kesini aku senang sih bahwa orang-orang yang aku tahu ya, mungkin ini bukan mewakili sebagian besar society di Indonesia, tapi sudah mulai bisa menerima bahwa beauty itu is not just about kurus, tinggi, langsing atau rambut lurus gitu ya. Sekarang orang yang rambutnya curly, yang curvy, terus yang let's say birthmark atau mungkin disabilitas itu tetap terlihat cantik gitu. Jadi makanya aku senang sih bahwa sekarang society sudah mulai ke arah situ. Tapi semoga kedepannya aku berharap hal-hal seperti itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang jatuhnya komersil ya. Kayak memanfaatkan insecurity orang gitu ya. Aku inginnya supaya teman-teman di luar sana beneran merasa bahwa cantik itu is not just about tinggi, kurus, langsing, rambutnya lurus,
kulitnya putih gitu. Itu sih yang kita ingin sampaikan dari BLP gitu. Oke, berarti kan sekarang lagi tren juga nih Cil, banyak beauty brand yang pakai artis Korea. Berarti itu sesuatu yang akan dilakukan BLP ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Oke. Mungkin aku nggak bisa ngomong enggak, bisa jadi aku ntar salah gitu Iya, ngomongnya iya, ya. iya. Siapa tahu ntar ada BTS Tapi kan. oh ya kali Kalau itu nggak BTS apa-apa kan ya. pusing sih gimana nih gitu ya. Cuma kayaknya sih sementara ini sih belum belum arah ya. ke sana gitu. Oke, nah tadi tuh udah sempat keluar tuh bocoran ya, BLP Skin. Boleh dong ceritain apa itu BLP Skin, apa yang bisa kita expect dari itu dan kenapa akhirnya launching BLP Skin? Sebenarnya kalau soal BLP Skin itu project yang udah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sih. Oke. Jadi dari tahun 2019 sebenarnya kita memang sudah plan untuk mau menambah lini si skincare itu. Cuman balik lagi ya, kita nggak mau ini sama seperti BLP Beauty sih, kita nggak mau mengeluarkan produk yang kita tuh nggak yakin akan bisa, satu diterima, dua efikasinya oke atau enggak, ketiga kita tahu apa yang kita bikin. Istilahnya gini, kalau Lizzy Para mau bikin makeup itu udah orang tahu lah gitu ya, di keluar kepala aku sendiri gitu. Kalau aku bikin apa tuh aku udah tahu gitu. Beda sama skincare gitu, skincare kan setiap orang berbeda-beda, jadi aku harus make sure dulu bahwa produk yang akan dikeluarkan oleh si BLP Skin ini memang sesuai dengan yang dibutuhkan, pertama, yang kedua efikasinya sesuai, ketiga kita memang memiliki perbedaan dari apa yang ada di luar sana. Karena kan kalau dipikir-pikir sekarang saking banyaknya brand skincare ya, kita ngomongin soal skincare, kadang-kadang dari A ke B tuh perbedaannya lebih ke branding dan packaging aja, tapi di dalamnya tuh sama sebenarnya. Dan itu kita nggak mau gitu. Dan kita harus tahu apa yang pabrik bikin. Nggak mau cuma sekedar nih gue bikinin formula udah gitu, tapi kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu quality controlnya. That's why memang di tahun 2020 kemarin itu kita kayak semacam apa ya, bebenah bebersih. Dan akhirnya kita finally memiliki tim internal sendiri untuk R&D. Wow, gitu. Keren. Dan ini sesuatu yang masih jarang dipunya ya sama skincare. Jarang brand diinvest lokal. kali ya sama skincare, karena istilahnya BLP itu dibuat bukan untuk brand yang istilahnya apa ya, one hit wonder lah ya. Kita ingin brand ini sustainable sampai mungkin long run gitu. Ya, who knows gitu kan, sampai nanti gitu ya, sampai beranak cucu. Nah, that's why makanya dari awal kita ingin membuat si BLP Skin ini benar-benar sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Sesuai dengan aturannya, sesuai dengan yang seharusnya. That's why kita menginvest divisi R&D di kantor, di BLP tim sendiri. Jadi semua formula yang nanti akan keluar di pasaran itu kita yang bikin gitu. Kita yang bikin tuh maksudnya apa sih Kak? Kakak yang ngaduk? Ya enggak juga sih. Kita tetap bekerja sama dengan pabrik. Cuman semua konsep, ingredients listnya, suppliernya itu kita yang kontrol. Jadi kita tahu nih supplier dari mana, packaging dari mana, terus nggak terima jadi gitu ya. Ada satu botol itu kita tahu persentasenya berapa aja, kemudian apakah dilakukan dengan proses yang benar, dan itu semuanya kita make sure semuanya sesuai dengan kaidah yang berlaku gitu. Jadi that's why kenapa membutuhkan waktu yang lama, karena untuk skincare itu kan kita membutuhkan stability test juga, ya kan, kita lebih panjang ya prosesnya daripada makeup. Lebih panjang, dan kita beneran harus make sure apakah skincare ini beneran aman atau enggak, melebihi klaim atau enggak gitu ya. Jadi makanya kenapa kita baru launching di tahun 2022 ini, dan hopefully di tahun ini juga kita sudah jadi independent labnya di kantor. Jadi kita bisa istilahnya one step ahead lah. Jadi kita nggak harus nunggu R&D lab pabrik untuk bikin. Kita tinggal lempar ke pabrik. Jadi mereka bisa produksi setelah kita bikin sampelnya sendiri gitu. Jadi semua tuh udah disiapkan. Istilahnya sesuatu yang terburu-buru tidak selalu baik ya Bunda ya. Dan ternyata udah 2 tahun. Sudah 2 tahun, dan hopefully bisa lancar dan bisa keluar di mid tahun ini gitu. Di Female Daily itu ada segmen namanya The Beauty Investigation. Jadi nanti kita investigate ya. Baik. Terus sih kan sekarang skincare lokal kan udah banyak banget kan, yang baru-baru tuh kayak tiap beberapa hari sekali tuh ada gitu. Jadi memang harus menawarkan sesuatu yang baru ya. Which is R&D-nya tuh memang in-house semuanya. Kalau kita sih saat ini memang invest di in-house gitu. Supaya spesifik bukan cuma yang baru aja ya Kak, maksudnya sesuatu yang baru tidak selalu baik juga, sesuatu yang berbeda dari yang lain tidak selalu baik juga. Cuman yang kita ingin kontrol adalah apakah quality yang dihasilkan oleh si pabrik itu sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu. Dan untuk mengetahui standar yang kita inginkan, kita mesti menginvest orang yang mengerti ya kan. Nggak cuma sekedar R&D pabrik pasti tahu, mereka mungkin pasti tahu, tapi kan itu kan bukan brand mereka gitu. Jadi kita harus, itu sih yang kita jagain gitu.
Nah, produknya apa aja nih? Udah boleh dibocorin belum? Intinya intinya kita juga bakal ngeriset ya, kira-kira customer BLP atau BLP Fem itu ekspektasinya kalau BLP keluar skincare tuh seperti apa sih. Kita juga ada R&D-nya bukan R&D, FGD. Kita juga melakukan research. Dan produk ini bisa dibilang adalah basic skincare yang ditujukan untuk semua khalayak manusia, cewek cowok, genderless yang pasti. Kemudian ingredientsnya juga istilahnya for everyone. Dan ini adalah basic yang seharusnya semua orang tuh pakai dulu sebelum yang lain gitu. Salah satu sumber masalah yang terlihat mudah tapi tidak mudah sebenarnya kalau orang nggak take care of it gitu. Jadi kalau sekarang udah bisa one face makeup pakai BLP, nanti sebentar lagi juga bisa ini ya, skincare semuanya dari BLP. Congrats. Doain ya biar lancar. Iya pasti lancar. Tapi ada nggak sih ketakutan gitu, maksudnya kan wow, kalau makeup kan udah ini nih, udah oke, udah growing dan lain-lain, terus sekarang mau memulai sesuatu yang baru, rasa takut itu ada nggak sih, takut gagal? Pasti banget sih Kak, pasti ya. Apalagi aku ya sebagai orang yang pasti diekspektasi lebih sama orang lain gitu ya. Kayak istilahnya nama BLP aja udah tahu itu punya Lizzy Farah gitu. Jadi pressure-nya tinggi banget sih. Makanya kenapa di tahun 2021 kemarin banyak menangis aku. Kayak takut gitu ya, anxiety kayak ini orang terima nggak ya, nanti kalau nggak cocok gimana, terus kalau nanti ini gimana, kalau itu gimana. Kayak beda sama makeup ya, istilahnya kalau orang ada yang nanya ke aku A, aku langsung bisa jawab B. Cuma kalau skincare kan setiap orang tuh kasusnya beda-beda ya. Udah gitu kita tektokan dengan pabrik yang belum pernah membuat produk yang kita buat sebelumnya. Jadi kayak memang anxiety-nya lumayan besar sih. Cuman balik lagi ya, that's why kenapa kita invest di divisi R&D ini, supaya untuk menanggulangi atau menjawab anxiety yang selama ini aku alami gitu. Jadi supaya nanti pada saat keluar kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Jadi takut gagal pasti ada ketakutan, tapi dipikirin apa aja nih kira-kira yang bisa mengurangi kegagalan ini gitu. Tapi kalau selama ini nih Cil, sebelum takut nih soal BLP Skin, sebelumnya pernah gagal nggak sih? Atau ada nggak sih kayak your best failure gitu, kayak gagal tapi ternyata membawa ke sebuah momen yang lebih bagus lagi gitu. Kalau gagal tuh sering ya, sebenarnya kok gagal tuh sering sih, maksudnya dalam arti kayak nggak mungkin ya kita di dunia ini nggak pernah gagal ya. Zaman dulu website crash aja dianggap gagal gitu kan. Terus kayak kita pikir kayak kalau kita ngebalik ke data-data tahun 2-3 tahun lalu, kita bikin presentasi kok gini banget ya, kok kayaknya cetek gitu. Cuman satu sih yang aku notice, semakin aku tenggelam di dunia ini, semakin sadar bahwa aku tuh tidak pintar. Ini kita ngomongin kemarin ya. Itu aku sadar banget sih, kayak mungkin misalnya kayak contohnya misalnya Girls Beyond ada di tahun 2017 atau 2018, mungkin cara aku ngomong berbeda, dimana aku lebih gitu ya, lebih kayaknya tahu banget kayak semuanya, gue tahu segalanya gitu. Yang lo nggak tahu. Tapi kalau sekarang aku ngerasa bahwa kok gue belum cukup pintar ya gitu, kok gue belum cukup pintar untuk bisa ada di sini. Istilahnya kayak gue perlu belajar lebih banyak gitu, kayak lebih haus sih sekarang. Dan semakin besar BLP juga, aku semakin banyak meng-hire orang-orang pintar gitu kan. Jadi aku juga dituntut untuk jauh lebih pintar gitu. Sedangkan mungkin aku itu bukan orang kantor ya, istilahnya aku orang lapangan. Jadi mungkin bukan best failure kali ya, tapi mungkin challenge yang sampai sekarang masih aku hadapi, di mana aku itu bukan orang kantor, aku itu orang lapangan. Gimana caranya supaya aku tetap bisa level up di dunia yang sebenarnya bukan aku banget, tapi juga tetap aku banget gitu. Jadi itu sih yang sekarang aku merasain, bahwa kok gue belum cukup pintar ya. Kayak selalu merasa kurang kali ya, kayak udah cukup ya gue lakukan, apa sebenarnya gue bisa lebih gitu. Mungkin itu perasaan yang banyak dihadapi oleh entrepreneur di luar sana ya. Termasuk mungkin Kahane juga kayak insecure gitu, kayak kok gue kayaknya belum cukup agresif, kok gue kayak belum cukup pintar, kok gue kayaknya masih kurang nih, kok gue kayak nggak ada improvement. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, yang kayak tadi aku bilang, kita buka presentasi 3-4 tahun lalu, kayak ya ampun ternyata ada progresnya gitu ya. Ternyata kamu tuh cetek skin deep banget
gitu. Jadi ya balik lagi kalau aku mulai merasa insecure terhadap diri aku balik lagi ya, oh ya you did good kok, you did good gitu. Ya, dan maksudnya itu berarti sesuatu yang bagus juga dong, karena Iya. tetap terus termotivasi kan untuk belajar, dan juga karena ngerasa kurang karena playing fieldnya juga lebih besar gitu Betul. kan. Tanggung jawabnya juga lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar, jadi apa namanya, kayak sekarang juga terjun ke sesuatu yang baru, skincare dan lain-lain, jadi memang terus-terusan mengupgrade diri Iya. sendiri. Mungkin sekarang juga aku jadi lebih bisa merasakan emosi kali ya. Jadi kalau dulu tuh ya kayak aku tadi bilang, aku dulu orangnya keras gitu kan. Istilahnya kalau aku mau A, aku harus dapetin A gitu. Jadi dulu kalau MBTI aja, DISC, DI tinggi banget, dominannya menjulang tinggi gitu ya. Terakhir aku MBTI kok D-nya Oh gitu. gone, IISC. Jadi kayak I-nya justru tinggi. Jadi mungkin dengan situasi sekarang, dengan apa yang terjadi di lingkungan aku, apa yang terjadi di hidup aku tuh merubah secara langsung kepribadian aku. Jadi aku lebih nggak dominan, aku lebih bisa ngelihat kiri kanan. Jadi nggak semuanya itu tentang aku doang gitu. Jadi itu ternyata sedikit banyak mempengaruhi kepribadian gitu. Jadi banyak yang berubah ya sebenarnya, yang dulunya Banyak introvert, sih. nggak mau tampil, sekarang ya mau nggak, malah menikmati nih kayaknya kalau ada panggung. Ya kan? Tapi bahkan aku lagi gak gitu menikmati. Oh gitu. Ya, Karena aku tadi merasa pandemi itu, juga kan. selain pandemi kayak itu aku merasa kok gue gak pintar ya. Iya. Cuman ternyata pas aku ngomong misalnya ternyata insightful, cuman aku ngerasa kok gue gak pintar ya. Jadi makanya sekarang kadang-kadang tuh aku harus tahu dulu siapa nih lawan bicara aku gitu. Kayak misalnya kalau aku kenal, aku nyaman, aku lanjut. Cuman kalau ternyata let's say kayak random people aku gak gitu kenal, aku agak gak nyaman gitu. Kayak am I smart enough gitu, apakah yang gue baguskan cukup. Jadi kayak aku suka ngerasa itu kadang-kadang sekarang, apalagi dengan adanya pandemi ya. Iya. Istilahnya kan kalau pandemi itu yang kita dapat kan semua di sosial media gitu kan. Jadi kayak kok si A begini, si B kok si ini keren banget, kok ini begitu. Jadi kayak istilahnya ya nggak boleh nggak boleh menutup mata bahwa itu juga masuk, it's getting to me gitu kan. Kayak kok semua orang begini, kok gue begini gitu. Jadi sekarang makanya aku coba untuk lebih bisa mengatur hal itu sih, kayak lebih relax gitu ya, lebih kayak menutup kiri kanan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku mulai kayak gitu, biasanya kalau lagi mau PMS tuh Mbak. Oh oke. Jadi udah ada ya tanggal-tanggal tanggalnya. tertentu. Gue kalau udah PMS tuh gue pasti curhat tuh ke Ita sama Dinda gitu ya. Cuy, kok mereka begini, kok kita begitu ya? Apa gue kurang ya? Gue kurang bagus ya? Ini terus kayak lu PMS ya? Udah lu mending nonton dulu Gih, lu cuti gitu. Itu sering terjadi juga soalnya kayak. Tapi pada saat itu hilang, ya aku biasa lagi gitu. Jadi kayak santai lagi, karena aku termasuk orang yang cukup santai. Mungkin kalau ditanya tadi the best failure, aku nggak pernah merasa segitu terpuruknya sampai aku menganggap itu sebagai failure terbesar gitu. Karena ya let it flow, jalanin aja. Menganggap itu emang just part of the process gitu ya. Gitu. Oke. Nggak nyangka banget ya seorang Icil yang kayaknya selalu terlihat percaya diri, ceria dan lain-lain, ternyata ngalamin banget insecurity itu, dan ternyata quite hard on yourself juga ya Cil ya. Lumayan sih. Tapi untungnya sekarang kan Efrat kan bareng aku ya di kantor. Jadi maksudnya dia ngerti apa yang aku alamin. Beda sama dulu pada saat dia tidak sekantor sama aku. Kayak apa sih kok lo jadi di rumah malah ribut gitu. Udah gitu dia sibuk sama kestresannya, aku sibuk dengan stresan aku gitu. Kalau sekarang tuh misalnya kayak aku habis capek gitu, dia cuma ngomong capek ya gitu, nangis gitu kan, cuti gitu. Jadi makanya jadi pengen nangis kan kalau ngomongin Efrat. Jadi makanya sekarang tuh karena dia ngerti gitu apa yang aku alami, jadi merasa kayak satu perahu gitu kan. Kayak ayo kita jalanin bareng-bareng gitu. Kadang kalau dia juga ngerasa, aku capek, cuti gitu. Terus siapa yang ngurusin kantor? Kantor sehari 2 hari kelar juga kagak apa-apa gitu kan. Cuti gitu. Jadi makanya sekarang karena kita satu perahu, jadi ngerasa ada teman lebih banyak sih, bukan cuma Ita sama Dinda, tapi juga ada bahkan suami yang paling dekat sama aku, juga kita satu perahu bareng gitu. Oke, jadi ini ya, padahal banyak tuh yang takut untuk bisa kerja bareng, bikin bisnis bareng sama suami gitu kan. Kalau di kasusnya Icil berarti itu malah bikin kalian tuh jadi saling mengerti, malah saling dukung dan lain-lain. Walaupun tetap berantem ya kadang-kadang. Cuman ya aku merasa lebih banyak positifnya buat aku dan Efrat gitu. Gak usah takut ya kalau ada yang asal lagi mikir-mikir ya. Belum tentu cocok semuanya gitu. Oke, nah tadi tuh kayaknya kata kuncinya tuh cuti gitu ya. Kalau emang lagi mumet, lagi apa namanya ya banyak masalah dan lain-lain. Terus biasanya kalau cuti
Ngapain aja tuh tadi selain nonton? Apa sih yang bisa bikin Icil menyemangati diri Apa gitu? ya? Mungkin kalau aku tuh bukan tipikal orang yang kalau cuti tuh harus healing time gitu ya. Iya. Healing kucing gitu enggak sih? Healing dari lingkungan toksik. Nggak harus healing gitu sih. Kalau healing itu kan harus ke Bali atau liburan. Enggak, kalau aku tuh simple sih. Simple, just nggak buka handphone, nggak ngurusin kerjaan, nonton kek, mau main kibi kek, mau main ke rumah si mami kek, mau makan kek, everything tapi di luar BLP. Jadi makanya kita tuh sampai set the rules itu, kayak kalau misalnya kita lagi ada pertemuan keluarga, porsi ngomongin BLP itu cuma sekian persen ya. Karena pasti ngomongin Kak. Iyalah, semuanya kan emang udah terlibat gimana lah. BLP, ini perjuangan gimana. Jadi sekarang kita udah set the rules. Jadi pokoknya kalau mau ngomongin BLP di awal aja, belakang jangan ngomongin lagi. Oh gitu, tuh siapa yang set the rules? Ya aku sama Ita aja gitu, kan capek ya ngomongin itu mulu kan. Jadi kita kalau ada pertemuan keluarga, biasanya papi akan nanya di awal, atau Mas Ita akan tanya di awal, tapi habis itu udah sih mereka udah gak tanya-tanya lagi, karena mungkin mereka tahu kita capek ya, jadi ya udah gitu. Terakhir nih Cil nih, kita ngomongin tentang mimpi. Kan pastinya kita nggak boleh bermimpi kan? Setuju nggak dengan itu? Nggak boleh apa? Nggak boleh berhenti bermimpi. Oh iya. Nah kalau Icil sendiri ada mimpi apa sih yang belum tercapai, yang masih pengen dikejar nih gitu? Baik buat diri sendiri dan juga buat BLP. Mungkin kalau untuk BLP, yang pasti aku mau menjadikan BLP ini bukan sekedar bisnis seasonal ya, tapi aku ingin menjadikan BLP ini in the long run. Jadi kayak aku ingin BLP ini yang pasti lebih bisa diterima oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu kan, atau mungkin bahkan keluar Indonesia. Istilahnya kalau Indonesia tuh marketnya gede banget gitu, jadi kalau orang ngomong mimpi ke luar negeri ya itu iya pasti, cuman aku ingin supaya BLP ini benar-benar bisa diterima dari Sabang sampai Merauke dulu gitu, kemudian bisa diterima, siapa tahu kita bisa sampai ke luar negeri tuh, itu mimpi berikutnya lah gitu ya. Amin gitu. Udah berapa tahun BLP Cil? 6 tahun, baru 6 tahun. Udah 6 tahun tuh udah bukan seasonal, baru, udah sustain banget itu 6 tahun. Baru merangkak ya gitu kan, jadi kayak masih panjang lah perjalanannya. Dan aku ingin supaya istilahnya semangat ini terus ada di dalam diri aku, jadi aku bisa terus mencipta, aku tetap bisa memberikan semangat buat teman-teman di luar sana supaya BLP ini bisa menjadi brand yang besar gitu in the future gitu. Kalau impian untuk aku selain nonton ini BTS ya. Kemarin gak jadi kan? Kayaknya gak jadi berangkat nih kayak gue Maret. Siapa sih favoritnya di BTS? Sok Yunggi. kenal padahal gak tahu juga kalau dia jawab siapa. Suga Okay. gitu. Soalnya Suga tuh mirip Evat kalau kata orang-orang. Oh gitu. Cuek-cuek apanya? gitu. Bukan mukanya ya, bukan ya. Ya kalau mimpi buat aku sendiri, mungkin aku mau ngelanjutin program IVF kali ya. Karena kan itu kan tertunda karena COVID. Gitu. Jadi kalau ditanya aku tuh tipikal orang yang keibuan udah pasti enggak. Aku tuh nggak suka anak kecil. Jadi kalau aku anak kecil tuh ngomongnya kayak aku sama dia aja satu umur gitu kayak. Kamu lagi makan apa gitu. Jadi maksudnya aku kalau sama dia tuh nggak pernah kayak, karena aku nggak suka anak kecil. Kamu makan apa? Enggak sih. Kayak misalnya sama Argia makan apa? Bagi dong aku gitu. Maksudnya aku kalau sama Argia juga tipikalnya kayak gitu. Jadi aku bukan tipikal yang suka anak kecil. Cuman kalau memang Tuhan kasih, hopefully tahun ini bisa melanjutkan program itu. Hopefully aku bisa punya keturunan sama Efrat. Amin. Cuman kalaupun udah nggak dikasih sama Tuhan, is okay gitu, karena ya yang terbaik lah buat aku sama pasti. Efrat. Gitu. Kita doakan yang terbaik buat Icil dan Efrat. Gitu. Amin aja ya guys. Doain ya. Doain. Dua-duanya ya, bukan cuma aku tapi BLP-nya. Amin. Semoga semua mimpi-mimpinya tercapai ya Cil. Amin. Itu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton It Starts With You. Kali ini bersama Lizzy Para. Udah banyak banget cerita-cerita seru, value-value dari Icil dan juga keluarga yang aku dapat. Semoga teman-teman juga dapat ya dari sesi kali ini. Dan yang harus teman-teman ingat adalah you have to always believe in yourself and your own power, because everything starts with you and Do good anyway.